Halo Rek, selamat datang di Komentar. Semoga kalian masih tetap sehat, sama tetap waras ya di masa-masa kayak sekarang ini. Tapi ada yang nggak waras nih, pabrikan Indonesia bikin smartphone yang mirip banget sama iPhone 11 Pro, dengan harga yang nggak nyampe 1/10-nya. Ini dia, salah, buka dulu. Nah, ini dia Advan G5. Kira-kira apa HP ini layak buat kita rekomendasikan buat kalian? Langsung aja deh, gue David dari Komentar. Ini dia review lengkap Komentar untuk Advan G5. Tutup aja ininya ya. Jadi Apple. Ada di sini kah yang ngebet banget pengen punya iPhone 11 Pro, tapi duitnya belum ada? Sama dong. Tapi kalau kalian mau beli versi KW-nya atau HDC, saran kita sih pikir-pikir lagi deh. Soalnya Advan G5 ini juga udah mirip banget, walaupun nggak persis sama. Yang utama tentu 3 kamera belakang yang khas iPhone banget. Terserah mau bilang bentuk boba atau cukuran elektrik atau apa. Yang jelas jauh ini HP resmi di Indonesia yang paling mirip ya ini. Masih kurang mirip, pasang casing aja lur. Ada beberapa faktor nih, kenapa kita unggulin HP ini dibanding iPhone tembakan. Pertama, HP ini jelas jauh lebih layak buat dipakai beneran. Prosesor udah octa-core, RAM 4GB, memori internal 32GB, jaringan 4G, dan juga kamera 13 megapiksel di belakang. Kedua, HP ini buatan PT Bangga Teknologi Indonesia. Yang artinya, dengan support produk Indonesia, harapannya ke depan kita bisa bikin teknologi yang lebih bersaing lagi. Dan yang ketiga, harganya juga lebih murah daripada pasaran iPhone HDC. Advan G5 ini bisa sampai di rumah kalian dengan bayar 1,4 juta rupiah. Itu pun waktu kita beli masih dapat bonus lagi, AirPods versi lokal. Wih, dapatnya apa aja dengan harga segitu? Isi kotaknya sih menurut kita lumayan buat harganya. Selain ada HP-nya, ada kartu garansi, SIM ejector, dikasih softcase, ada panduan singkat, dan juga ada bonus SIM card juga. Dan gak ketinggalan charger sama colokannya yang udah pakai USB Type-C. Langka coy, harga segini dapat USB Type-C. Apalagi dari belakang lumayan mirip kan sama iPhone. Logonya aja nih beda. Dari segi ukuran, HP ini lebih mendekati iPhone 11 Pro Max dibanding yang 11 Pro biasa. Tapi depannya beda sih. Ya, tengkurupin aja lah kalau ditaruh di atas meja. Layarnya pakai kaca ukuran 6,2 inci dengan resolusi HD. Nggak dibilang Gorilla Glass sih, tapi kaca 2,5D yang agak melengkung di ujung. Kamera depan pakai pola tetesan air, bukan jidat lebar kayak iPhone ya. Layarnya ya sesuai ekspektasi lah buat HP sejutaan. Samping-sampingnya juga nggak mirip sih sama Apple. Port charger USB Type-C dan headphone jack ditaruh di atas. Tombol volume sama tombol power di kanan. Di bawah ada speaker sama mic, serta slot SIM card di kiri. Build quality-nya ya jelas beda jauh banget lah ya. Tapi spesifikasinya masih lumayan lah. Nggak kayak HDC yang luarannya Raisa Adriana, tapi dalamannya Raizo apa-apa. Advan G5 ini jeroannya not bad lah. Chipsetnya pakai SC9863A dari Unisoc, yang dipakai juga sebelumnya di Advan G3 Pro. Udah octa-core, dan hasil benchmarknya sampai 90 ribuan buat Antutu. Kurang lebih setara lah sama chipset low level lain yang lebih mainstream, kayak Snapdragon 450 atau MediaTek P22. Yang nggak hari ini RAM-nya nih, yang udah 4GB buat HP di bawah 1,5 juta. Kerasa banget nih fungsinya, kalau mau multitasking, buka banyak aplikasi sekaligus. Memori internal emang cuma 32GB, dan buat sistem aja udah kepake 7GB, tapi bisa kalian tambahin memory card eksternal, soalnya SIM tray-nya pakai yang triple slot. Dipakai main game bisa? Bisa dong, tapi ya ada harga ada barang lah ya. Kalau cuma main game kambing atau permen sih aman banget. Kalau game yang agak lebih berat buat happy-happy aja sih oke, tapi cuman jelas nggak cocok kalau kalian buat main kompetitif. Buat Mobile Legends yang agak enteng aja, bisa di setting grafik high, tapi belum bisa di high frame rate.
CODM juga cuma mentok di low high, sementara PUBG juga cuma bisa di smooth atau balance medium. Itu pun juga nggak smooth pas dimainin. Tapi ya, yang penting bisa seru-seruan lah ya. Kameranya juga ya, yang penting bisa foto lah. Kamera depannya cuma 5 megapiksel. Sementara kamera belakangnya emang ada 3, bentuknya juga asik. Tapi cuma kamera utamanya yang 13 megapiksel. Dua lagi cuma 0,3 megapiksel yang paling fungsi utamanya buat estetik aja sih. Hasilnya kurang lebih kayak begini. Zoomnya bisa maksimal sampai 4 kali. Ada fitur night mode juga ya, tapi nggak beda jauh sih. Buat video bisa sampai 1080p untuk kamera belakang dan 720p untuk kamera depan. Ini kalau untuk selfie-nya, di 720p, kira-kira kayak gini hasilnya. Kalau kita bawa jalan, misalnya di backlight, dia fokus ke mukanya. Oke. Kalau barusan suara mic-nya, sekarang suara speakernya nih. Soal softwarenya, HP ini udah pakai Android 10. Jadi kayak dark mode sama app drawer itu udah ada. Gak ada penjelasannya sih launchernya ini pakai apa. Tapi kelihatannya sih masih pakai iDOS kayak sebelumnya. Bisa dibilang minimalis lah. Cuman terkesan agak kusam aja pilihan warnanya. Soal sensor, kayak sensor cahaya buat auto brightness itu udah ada. Cuman supaya mirip iPhone, smartphone ini juga nggak ada sensor fingerprint di belakang. Penggantinya pakai Face ID. Semua fitur dan spesifikasi yang udah kita sebutin ditopang baterai 4000 mAh, yang cukup lah buat pemakaian harian. Hasil tes kita nunjukin kalau baterainya sanggup kerja sampai 6,5 jam dari penuh. Charger bawahnya emang nggak kebut, cuma 7,5 watt. Walaupun begitu, ditambah port yang udah USB Type-C, tetap lebih yahut dibanding iPhone lain, kecuali seri 11 Pro ya. Kira-kira butuh 2,5 jam lah buat ngisi dari kosong ke penuh 100%. Nah, itu dia tadi Advan G5. Buat harga 1,4 juta, HP ini sama sekali nggak bisa dibilang jelek menurut kita. Paling oke tentunya modul kamera belakang yang bisa bikin kalian pangling. Dan juga kayaknya ini HP paling murah deh, yang ngasih RAM 4GB sama port USB Type-C sekaligus. Jadi HP ini menurut kita layak banget buat direkomendasikan buat kalian, terutama juga gue, yang punya budget cuma 1,5 jutaan, tapi pengen punya iPhone 11 Pro. Gimana nih menurut kalian? Langsung aja deh, komen-komen di bawah. Namanya juga rekomentar kan? Kita kasih rekomendasi, kalian kasih komentar. Oke, segini dulu deh review kali ini. Silahkan like dan subscribe kalau dirasa bermanfaat kontennya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap sehat, tetap happy, dan juga see you!